Halo, jika di video sebelumnya kita ngebahas tentang perkembangan teknologi di bidang entertainment, yang kita bahas tuh Netflix. Nah, untuk di video sekarang, kita bakal ngebahas tentang isu terkait permasalahan sistem keamanan dari aplikasi Zoom. Sebelum bahas, belum Abdul kalau misalkan nggak kenalan nih. Hai semua, perkenalkan nama saya Rizal Mustari dengan NIM 10517005. Hai semua, saya Nanda Alipka Ramadan, NIM-nya 105170299. Halo, saya Muhammad Reza Mandrianto dengan NIM 105177040. Udah perkenalan nih, mau nanya dulu kabar kalian sekarang gimana? Meskipun sekarang udah new normal, tetap jaga kesehatan kalian dan tetap cintai diri sendiri dan orang tua kalian. Yuk, nggak usah pakai lama-lama lagi lah. Kita bahas tentang sistem keamanan Zoom-nya yang kemarin lagi booming banget masalahnya. Let's check it out. Zoom Video Communication merupakan perusahaan teknologi komunikasi di Amerika Serikat yang berkantor pusat di San Jose, California, dan pemiliknya merupakan insinyur dan mantan eksekutif perusahaan Cisco Webex, yaitu Eric Yuan. Perusahaan ini menyediakan layanan perangkat video telepon dan obrolan dalam jaringan yang dapat kita gunakan untuk bekerja dari jarak jauh, belajar dari jarak jauh, dan berhubungan sosial. Sejak awal tahun 2020, penggunaan aplikasi Zoom ini terus meningkat dikarenakan merebaknya pandemi COVID-19 di dunia yang menjadikan banyaknya instansi menjalankan kegiatannya dengan melakukan video conference dan obrolan dalam jaringan. Tapi pada bulan April 2020, banyak sekali yang mengkritik tentang aplikasi Zoom ini, mulai dari privasi usernya dan sistem keamanan dari aplikasi tersebut. Nah, untuk lebih lengkapnya, penjelasan tentang isu-isu sistem keamanan dari Zoom ini akan dibahas oleh teman saya. Apa itu Zoom bombing? Zoom bombing adalah interupsi yang tidak diinginkan pada sebuah panggilan yang dilakukan oleh tamu tak diundang yang dapat muncul di tengah-tengah video dan mengganggu video tersebut dengan banyak cara. Contohnya seperti berteriak, terus menyiarkan video porno, dan ancaman serta ujaran kebencian atau sara. Kejadian tersebut sudah dialami banyak pengguna Zoom. Tentu saja kejadian ini mengganggu pengguna dan pengguna merasa tidak tenang terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak diundang itu. Ada beberapa contoh kasus yang banyak diberitakan, mungkin kalian sudah pernah dengar juga. Yang pertama, kejadian Zoom bombing menimpa wakil presiden kita, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Berawal dari dirinya menjadi narasumber di web seminar tentang ekonomi syariah di Indonesia pada tanggal 6 April 2020. Insiden terjadi pada saat pihak penyelenggara, yakni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sedang menayangkan rekaman video sambutan wakil presiden yang berhalangan hadir. Ketika masuk pertengahan video, mulai itu muncul coret-coretan di video. Kemudian pihak penyelenggara menstop video tersebut dan menggantikannya dengan layar hitam. Kejadian lainnya terjadi pada tanggal 16 April 2020 saat sedang menggelar diskusi virtual TikTok edisi 19 yang bertema kolaborasi multi-stakeholder untuk memerangi hoax dan disinformasi di tengah pandemi COVID-19. Pertama-tama belum muncul apa-apa, tiba-tiba kegaduhan datang begitu sesi tanya jawab dibuka. Pertama-tama dipikirnya mungkin beberapa peserta lupa matiin mikrofon, tapi kecurigaan muncul saat banyak orang yang ngomong bahasa Inggris dan merokok. Tidak lama dari itu, mereka menampilkan video-video porno. Banyak akun Zoom dijual di dark web. Tentu kalian mungkin sudah pada tahu tentang kasus yang ini. Lebih dari 500 akun user Zoom dilaporkan dijual di situs dark web dan forum peretas lainnya. Bagi kalian yang belum tahu dark web sendiri itu situs gelap yang tidak semua orang bisa mengaksesnya. Cara pencuri mengambil akun pengguna ialah dengan cara membobol salah satu akun Zoom lalu membobol sistem privasi pengguna. Peretas ini sungguh bahaya ya, karena aplikasi ini makin banyak digunakan dalam rapat-rapat perusahaan atau pemerintah yang dapat membahayakan rahasia bisnis atau negara yang diumbar. Oke, kita lanjut saja pembahasannya ke akibat dari permasalahan-permasalahan yang sudah dijabarkan tadi.
Melihat lemahnya keamanan di aplikasi Zoom ini, sejumlah perusahaan bahkan lembaga pemerintahan juga melarang penggunaan aplikasi Zoom ini. Setidaknya ada 3 perusahaan besar yang melarang penggunaan aplikasi Zoom. Yang pertama ada SpaceX yang melarang karyawannya menggunakan Zoom ini karena perusahaannya banyak menerima kontrak kerja yang bersifat rahasia dari negara. Yang kedua ada Google yang melarang aplikasi Zoom di laptop karyawan ataupun komputer kantor. Namun, Google masih mengizinkan penggunaan Zoom untuk penggunaan pribadi oleh karyawannya melalui ponsel karyawannya. Dan yang ketiga juga ada SmartInc, yaitu perusahaan internet service provider asal Filipina yang juga melarang penggunaan aplikasi Zoom ini. Nah, selain ketiga perusahaan tadi, juga ada beberapa lembaga pemerintahan yang melarang penggunaan Zoom. Yang pertama ada negara Taiwan yang melarang penggunaan aplikasi Zoom di semua lembaga pemerintahannya. Yang kedua ada Kementerian Luar Negeri Jerman yang membatasi penggunaan Zoom hanya untuk komputer pribadi dan keadaan darurat saja. Yang ketiga ada Senat Amerika Serikat yang mendesak penggunaan platform lain selain Zoom karena masalah keamanan ini. Dan yang keempat, ada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang melarang seluruh karyawannya menggunakan aplikasi Zoom. Nah, lalu bagaimana klarifikasi dari Eric Yuan selaku CEO Zoom sendiri? Eric Yuan angkat bicara mengenai sejumlah laporan masalah keamanan dan privasi ini. Eric mengatakan pihaknya akan mengevaluasi dan berjanji akan menyempurnakan kembali sistem keamanan dari aplikasi Zoom. Dan perusahaannya juga akan menerapkan sistem fitur freeze. Itu perusahaannya tidak akan mengeluarkan fitur baru sehingga masalah yang sekarang ini dapat ditangani terlebih dahulu. Bukan hanya itu, Eric Yuan juga akan melakukan peninjauan menyeluruh dengan melibatkan ahli pihak ketiga dan perwakilan pengguna yang nantinya Zoom dapat menyelesaikan masalah ini dan juga keamanan layanannya lebih terjamin. Nah, kira-kira segitu pembahasan kali ini. Nah, sekarang kesimpulan yang bisa kita ambil dari permasalahan ini itu salah satunya kita sebagai pengguna aplikasi harus tetap waspada dan bijak dalam menggunakan aplikasi apapun. Nah, sebagai pemilik aplikasi juga kita harus selalu memberikan pelayanan yang terbaik, terutama di keamanan dan privasi pengguna aplikasi kita sendiri. Nah, menurut kalian gimana nih? Dari aku dulu ya. Kalau dari aku mah Ya, boleh. harus diingat ya, perlu ditekankan juga sebesar-besarnya perusahaan dan boomingnya aplikasi tersebut tuh kita harus ingat juga tetap aja pasti ada celah buat dibobol lagi lah gitu sama orang yang nggak bertanggung jawab. Selaku pemilik perusahaannya ya harus lebih alert lagi, lebih aware lagi sama hal tersebut agar penggunanya juga lebih nyaman gitu buat ngepakai aplikasinya. Karena tidak ada sistem yang lebih baik dari sistem yang maha kuasa. Nah, itu. Jadi paling itu aja sih ya penjelasan dari kita mah. Maaf kalau misalkan banyak kurangnya, terus kurang jelas juga kita ngejelasinnya. Kalau kalian pengen lebih tahu detailnya gimana, kalian bisa googling sendiri, nyari di YouTube atau di mana lah. Jangan males untuk terus, nyari. Nah, iya itu. Pokoknya kita harus tetap update gitu tentang itu juga. Kan kebetulan juga aplikasinya udah ada update baru ya. Jadi kalian nggak usah khawatir lagi dalam pakai aplikasi Zoom ini. Kan udah diklarifikasi juga sama untuk update terbarunya kalian bisa cek aja, bisa di Play Store atau di App Store. Terus kalau misalkan ada yang kurang jelas, kalian boleh tanya di kolom komentar kita. Ntar kita kalau peluang kita. Jika kalian punya opini-opini lain yang beda dari kita, komen aja. Iya tuh, boleh. Kita juga belajar. Biar kita saling ingetin. Paling gitu aja sih ya videonya. Jangan lupa jaga kesehatannya juga. Terus yang paling penting, karena kita mau jadi YouTuber, jangan lupa like, subscribe, dan juga udah paling gitu guys. Sampai nanti di video selanjutnya. Bye. Dah.